Pada video kali ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Adapun materi yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Pernahkah kalian memuji atau mengkritik seseorang, baik itu dari segi penampilan, prestasi, ataupun karya yang dihasilkannya? Jika kalian pernah melakukannya, artinya kalian telah melakukan tanggapan terhadap orang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan tanggapan. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi ungkapan pujian atau kritik terhadap suatu karya dengan mendeskripsikannya secara objektif dan santun. Bentuk tanggapan itu sendiri berkaitan dengan pujian atau kritik. Cara menanggapinya berkaitan dengan bagaimana urutan penyajian di dalam teks tersebut. B. Menyimpulkan informasi teks tanggapan. Untuk menyimpulkan informasi di dalam teks tanggapan, ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, bacalah teks tanggapan dengan seksama. Kedua, catat ide-ide pokok setiap paragraf. Ketiga, kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat. Untuk membuat suatu simpulan yang baik dan dapat dimengerti, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, simpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Kedua, simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. Tiga, simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat di dalam paragraf. Mari perhatikan contoh berikut. Lukisan perkebunan cengkeh oleh Afandi. Ide pokok. Pertama, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Mastro Afandi melukiskan pemandangan alam perkebunan cengkeh. Kedua, Afandi menempatkan matahari dari perspektif posisi di baliknya. Dari kedua ide pokok tersebut, dapat kita tarik kesimpulan, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Mastro Afandi melukiskan pemandangan alam perkebunan cengkeh. Dalam lukisan ini, penempatan matahari terlihat unik karena ia mengambil perspektif posisi di balik matahari. Selanjutnya kita masuk ke materi, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan terbagi menjadi 3, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteks berkaitan dengan apa dan siapa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa terjadi, dan peristiwa apa yang ditanggapi. Deskripsi berkaitan dengan apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau dihasilkan. Jika tanggapannya berupa karya tulis, maka deskripsinya dapat berupa sinopsis cerita. Dan jika tanggapannya berupa karya lukis, deskripsinya berupa gambaran bagaimana objek itu dilukiskan atau dihasilkan oleh pelukis. Ketiga, penilaian. Penilaian berkaitan dengan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu, apakah itu berbentuk kekaguman ataupun kritikan. Perhatikan contoh berikut. Pertama, konteks. Pelukis Afandi, tahun karya 1981. Judul Kebun Cengkeh. Media, cat minyak dan kanvas. Kedua, deskripsi. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Mastro Afandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ketiga, penilaian. Ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis mastro ternama. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara jelas dan terperinci. Dengan kata lain, deskripsi merupakan suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang kedua, menggunakan kalimat pujian. Pujian adalah bentuk kekaguman atau penghargaan terhadap sesuatu
yang dianggap baik, indah, dan bagus mengenai keunggulan suatu objek yang kamu tanggapi. Memuji yang tepat dapat dilakukan dengan tulus, bukan sekedar basa-basi. Memuji tidak dengan sungguh-sungguh akan dapat dirasakan orang tersebut. Sebaliknya, jika kamu memuji dengan sungguh-sungguh dan tulus, akan memberikan rasa senang kepada penerima pujian tersebut. 2. Hormati dan hargai orang yang kamu puji. Jangan sampai niatnya memuji, malah diterima sebaliknya oleh si penerima pujian tersebut. Ketiga, carilah waktu yang tepat untuk memberikan pujian. Ada beberapa pujian yang tidak cocok dalam situasi tertentu. Pastikan lihat konteks peristiwa sebelum kamu memuji seseorang. Dan yang keempat, berikan rasa nyaman. Tujuan memuji adalah untuk orang lain, bukan membicarakan diri sendiri. Jangan membicarakan diri sendiri apalagi maknanya berlawanan. Ini membuat orang yang dipuji merasa tidak nyaman. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang ketiga, menggunakan kalimat kritikan. Kritikan adalah tanggapan atau pertimbangan baik atau buruk terhadap hasil karya atau objek yang ditanggapi. Kritik harus bersifat membangun atau konstruktif. Kritik konstruktif memiliki nada positif dan fokus pada tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Kritik membangun dapat dimulai dengan cara positif, memuji, dan menunjukkan apresiasi yang jujur dan tulus. Alternatif dari kritik adalah saran, bukan menjatuhkan. Saran itu positif, dapat dilihat sebagai bantuan, sebagai instrumen untuk peningkatan dan perubahan. Demikian video pembahasan kali ini. Video ini Ibu akhiri dengan sebuah kutipan. Belajar adalah investasi untuk masa depan yang dimiliki oleh mereka yang telah mempersiapkannya hari ini. Terima kasih telah mengakses video ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada para insan yang haus akan pendidikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.